NIM saya 0401519039 ya. Saya mahasiswa program sarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel untuk memenuhi tugas analisis hasil studi nasional dan internasional yang diambil oleh Bapak Amin Suyitno, yaitu perkuliahan di hari Rabu 27. Oke, ini hasil artikel saya dengan judul tingkat berpikir probabilitas siswa SMP Cahaya Umat dalam menyelesaikan masalah probabilitas. Oke, bisa dilanjut. Oke, di latar belakang kenapa saya mengambil judul ini? Nah, ini yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari pasti semua orang itu akan berhadapan dengan suatu keadaan yang bersifat kemungkinan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Dreyer di tahun 2000, probabilitas itu memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Oke, next. Yang ketiga, nah ini menurut Kemendikbud nomor 20 tahun 2016 terkait kurikulum di Indonesia yang sudah memberikan siswa belajar tentang probabilitas. Oke, selanjutnya, nah di sini masih terkait tentang Kemendikbud nomor 16 tahun 2000, nomor 20 tahun 2016, yaitu siswa SMP itu sudah dikenalkan dengan istilah probabilitas. Ya. Nah, berarti ketika siswa diberikan probabilitas, siswa itu harus mampu berpikir probabilistik. Kemudian yang selanjutnya, menurut Nacarako dan Grando tahun 2014 menyatakan bahwa banyak kesulitan dan kesalahpahaman yang ditunjukkan oleh siswa ketika menyelesaikan masalah probabilitas. Gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini di sekolah SMP IT Cahaya Umat masih banyak siswa yang kebingungan dalam menyelesaikan masalah probabilitas. Nah, dari semua ini sehingga saya mengambil judul itu tingkat berpikir probabilitas siswa SMP Cahaya Umat. Oke, next. Dan selanjutnya rumusan masalah dari beberapa keterangan yang sudah latar belakang sudah saya jelaskan tadi. Saya mengambil rumusan masalah bagaimana tingkat berpikir probabilistik siswa SMP Cahaya Umat dalam menyelesaikan masalah probabilitas. Tuh. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Kajian teori di sini nanti ada tiga. Yang pertama, apa itu berpikir probabilistik? Kemudian yang kedua, nah, level berpikir probabilistik. Kemudian yang terakhir itu masalah probabilitas. Ya, untuk selanjutnya kita bahas masing-masing tersebut. Oke, di sini berpikir probabilistik. Sebelum masuk ke berpikir probabilistik, kita harus tahu apa itu berpikir itu apa, kemudian probabilitas apa. Nah, yang pertama, menurut Siswono bahwa aktivitas berpikir adalah kegiatan mental yang dilakukan dengan tujuan dapat memecahkan masalah. Jadi intinya menurut Siswono itu berpikir adalah kegiatan mental. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dinamakan dengan berpikir. Kemudian yang kedua, menurut Setiawati di sini menjelaskan bahwa berpikir probabilistik adalah kemampuan dalam menentukan kemungkinan terjadinya atau terjadinya suatu kejadian. Itu menurut Setiawati. Kemudian Jones dan kawan-kawan berpendapat bahwa penyelesaian masalah probabilitas merupakan bagian dari berpikir probabilistik. Jadi berpikir probabilistik itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah probabilitas. Oke, kemudian Mahyudi di tahun 2017 istilah berpikir probabilistik digunakan untuk menggambarkan pemikiran siswa dalam merespon masalah probabilistik. Probabilitas ya. Oke, sehingga dapat saya simpulkan bahwa berpikir probabilistik itu merupakan kegiatan mental yang dilakukan oleh siswa dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang
dibagi dalam 4 level. Pertama ada level subjektif, kemudian level 2 transisional, level 3-nya informal, kuantitatif dan numerikal. Nah, di sini saya mengambil 2 masalah pokok di probabilitas, yaitu ruang sampel dan peluang dan kejadian. Yang pertama itu subahasa ruang sampel. Di sini level 1, siswa itu mengonstruksikan anggota ruang sampel tanpa pola tertentu. Kemudian juga level 2, siswa itu mampu membuat sketsa gambar pembentukan ruang sampel, kemudian menuliskan notasi untuk ruang sampel. Kemudian level 3-nya yang informal kuantitatif itu mengonstruksikan anggota ruang sampel dengan pola tertentu, menuliskan semua titik sampel dalam suatu himpunan, dan yang ketiga menuliskan notasi jumlah anggota ruang sampel. Oke, dan yang level 4 di sini siswa melakukan perhitungan jumlah anggota ruang sampel dengan rumus kombinasi. Oke, next. Oke, untuk level berpikir probabilistik yang subahasa peluang dan kejadian. Di sini level 1-nya siswa itu mengonstruksikan anggota suatu kejadian dengan tidak mengikuti pola tertentu. Kemudian mendefinisikan level 2-nya, level transisional, mendefinisikan suatu kejadian dari ruang sampel, ya. Kemudian level 3-nya yang informal kuantitatif itu mengonstruksikan anggota suatu kejadian dengan mengikuti pola tertentu, kemudian menuliskan semua anggota kejadian sesuai dengan definisi yang telah dibuat. Oke, kemudian level yang keempat itu ada 2 poin. Di sini menuliskan rumus untuk menghitung nilai probabilitas suatu kejadian dan menentukan nilai probabilitasnya dengan benar. Oke, ini untuk level berpikir probabilistik. Kemudian teori yang ketiga yaitu masalah probabilitas. Di sini saya menemukan hanya 1 dari Novitasari dan belum banyak menemukan referensi tentang probabilitas di sini. Oke, di sini menurut Novitasari dan Tanis dalam Novitasari mengungkapkan bahwa masalah probabilitas atau masalah yang melibatkan ketidakpastian pada suatu aktivitas yang menimbulkan berbagai hasil mungkin terjadi, tetapi hasil yang sebenarnya tidak dapat ditentukan. Ya, di sini sehingga aktivitas acak tersebut berhubungan dengan suatu konteks, sehingga masalah probabilitas dapat disebutkan adalah suatu situasi yang melibatkan aktivitas probabilistik yang penyelesaiannya tidak dapat dijawab dengan segera. Jadi di sini masalah probabilitas ketika siswa kita kasih suatu permasalahan itu tidak langsung bisa jawab. Beda ya. Kalau masalah probabilitas itu ada langkah berpikirnya, ada level-level tahapannya gitu. Oke, untuk next. Nah, ini metode penelitian yang saya pakai yaitu deskriptif kualitatif. Pertama, saya ambil populasinya itu kelas 8 SMP ITK Hermat. Kemudian sampelnya kita acak, ambil 2 siswa putra dan 2 siswa putri. Langsung kita acak. Kemudian instrumen yang saya gunakan ada soal tes, kemudian pedoman pelevelan, dan yang ketiga itu pedoman wawancara, lembar wawancara. Kemudian analisis data yang saya gunakan dari data tes dan wawancara kita reduksi, kemudian kita tesnya kita compare dengan hasil wawancaranya, sehingga nanti diperoleh hasil yang lebih akurat gitu. Oke, ini untuk metode penelitian. Kemudian di sini hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasil kita berpikir probabilistik siswa SMP ITC Hermat. Nah, pada siswa kan kita sudah ambil 4 siswa, kita kasih kode TBB 1, TBB 2 sampai TBB 4. Nah, ternyata siswa TBB 1 itu dalam subpokok ruang sampel itu berada di level 3. Kemudian kalau bahasanya yang peluang dan kejadian berada di level 4. Kemudian TBB 2 ruang sampelnya dalam pokok bahasa ruang sampel dia berada di level 3. Dan yang peluang kejadian berada di level 3 juga. Kemudian TBB 3 ruang sampelnya dia berada di level 1
dan peluang kejadian berada di level 2. Kemudian TBP 4 yang ya, TBP 4 itu peluang sampelnya berada di level 2, kemudian peluang kejadiannya di level 3. Oke, bisa di next. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada level pertama, apa sih yang bisa dilakukan siswa? Gitu ya. Ini penjelasannya, pembahasan proses berpikir probabilistik siswa pada level 1. Next, yaitu subjektif. Nah, ini di level ini berdasarkan hasil analisis jawaban terlihat bahwa proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah masih bersifat operasional. Ya, pemahamannya terhadap masalah masih rendah. Jadi mengerjakan itu masih salah-salah, tidak tahu konteksnya seperti itu. Pada soal tentang ruang sampel, siswa sudah mengonstruksi permasalahan meskipun ada beberapa kekeliruan. Gitu. Oke, next. Nah, setelah diverifikasi ini dan sudah wawancaranya diperoleh informasi bahwa siswa itu tidak paham ya terkait tentang ruang sampel, belum paham ya dengan permasalahan penyusunan tipe seperti ini. Tidak ada pengetahuan yang dimiliki siswa sehubungan dengan ruang sampel. Jadi siswa pada level ini belum memahami permasalahannya apa, disuruh apa, ruang sampelnya juga belum paham. Gitu. Next. Kemudian, nah ini yang berada pada level 2, yaitu level transisional. Pada level ini siswa masih tahap perubahan ya, transisional dari cara berpikir subjektif dan berpikir secara kuantitatif. Proses peralihan ini dapat terlihat dari analisis terhadap cara siswa memahami permasalahan probabilitas yang diberikan ya. Pada umumnya mereka mengerjakan soal itu masih dengan coba-coba, tidak menggunakan pola tertentu dan tidak menggunakan strategi tertentu. Kemudian hasil verifikasi yang dilakukan pada siswa melalui wawancara diperoleh informasi bahwa siswa itu belum memahami juga dengan baik permasalahan tersebut. Mereka merasa kesulitan dalam menghitung, bahkan mereka ada yang terpengaruh oleh teman. Jadi jawabannya dari teman malah. Pengalaman nah, pada level ini sebenarnya pengalaman itu sangat erat mempengaruhi proses berpikir probabilistiknya itu. Jadi ketika pengalaman guru memberikan suatu permasalahan yang berbeda dengan contoh, nah itu masih kebingungan seperti itu. Jadi siswa itu hanya bisa mengerjakan yang seperti contoh itu toh. Oke, next. Yang ketiga, proses berpikir probabilistik yang informal kuantitatif. Ya, pada level ini siswa sudah dapat mengonstruksi dengan baik. Proses berpikirnya sudah dalam menyelesaikan masalah probabilitas. Oke, dalam menyelesaikan permasalahannya sudah mencoba menerapkan strategi dan mempunyai kemampuan menerapkan konsep perhitungan dengan yang tidak rutin. Gitu. Siswa sudah mampu menentukan banyak peluang suatu kejadian dengan pola yang berbeda dengan siswa yang berada di level 1 dan level 2, yaitu subjektif dan transisional. Oke, kalau dari yang kemarin dari yang itu level 1 dan level 2 itu kan pola pikirnya itu belum jelas dan hanya rutinitas yang dikasih guru, yaitu yang dia pahami, belum bisa mengembangkan seperti itu. Ya, akan tetapi pada siswa pada level ini tahap berpikirnya numerik yang membentuk siswa belum bisa berpikir kreatif ya untuk mencari pola sederhana di luar kebiasaan ya. Dari kebiasaan yang diberikan contoh itu belum bisa berpikir kreatif keluar dari rutin itu. Oke, hasil verifikasinya belum. Oke, hasil verifikasi dilakukan pada proses melalui wawancara diperoleh informasi bahwa menurut pengakuannya permasalahan probabilitas yang diberikan diselesaikan dengan baik, tidak menggunakan strategi tertentu. Kemudian yang level terakhir, level 4. Di sini numerikan. Jadi pada
sudah menyelesaikan soal permasalahan probabilitas yang diberikan dengan sempurna ya. Jadi mulai dari ruang sampel, kemudian kejadian, peluang dan kejadian itu sudah diselesaikan dengan sempurna. Siswa menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal menggunakan pola, menentukan ruang sampelnya, dan kejadian itu menggunakan pola, dan mereka melakukan perhitungan nilai probabilitas dengan benar. Jadi setelah dia menentukan pola ruang sampelnya, dia berhasil menentukan nilai probabilitas dengan benar. Oke, di sini yang bisa disimpulkan oleh peneliti, hasil penelitian ini terlihat bahwa pada sub pokok bahasan ruang sampel, siswa paling banyak berada di level 3 ya, yaitu informal kuantitatif. Sedangkan untuk sub pokok bahasan peluang dan kejadian, siswa paling banyak juga masih di level 3 informal kuantitatif gitu. Yang berada di level 4 itu cuma ada satu siswa, dan itu cuma berada di satu sub pokok bahasan. Oke, dan yang kedua, dalam menyelesaikan soal probabilitas yang berada pada level 1 pada umumnya tidak menggunakan strategi dan pola tertentu. Anak itu belum paham apa permasalahannya, ruang sampel itu apa, belum mengetahui ya. Kemudian yang berada di level 2, mereka masih mencoba-coba dalam menyelesaikan masalah. Nah, tidak menggunakan pola, masih tidak berpola pikirnya itu tertentu, dan tidak menggunakan strategi ya. Kemudian yang berada di level 3 tidak menggunakan strategi, masih mengalami kebingungan dalam menentukan nilai probabilitas. Jadi yang masih bingung itu menentukan nilai probabilitasnya. Sedangkan untuk ruang sampel dan menulis kejadiannya itu sudah benar gitu. Sedangkan mereka yang berada level 4 menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal, menggunakan pola, dan mereka melakukan perhitungan probabilitas dari kejadian dengan benar. Oke, di level 4 ini sudah sempurna dari mulai ruang sampel, tahap berpikirnya dari semua level itu sudah terpenuhi gitu. Oke, next. Oke, kemudian sarannya pertama bagi pendidik ya, dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi probabilitas itu sebaiknya merancang pembelajaran ya tertentu dan dapat meningkatkan tingkat berpikir probabilitas. Kali kita itu mencakup dari 4 level itu, kriteria-kriterianya harus disampaikan kepada siswa. Kemudian bagi peneliti lain, hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti juga yang sudah sama, yaitu terkait berpikir probabilistik. Nah ini kalau bisa diuji cobakan pada instrumen tes penelitian terlebih dahulu sebelum diujikan. Jadi instrumennya itu diuji coba dulu, baru dilaksanakan untuk penelitian yang sesungguhnya gitu. Kemudian peneliti lagi. Nah ini kalau bisa, kalau di sini peneliti cuma ngambil sampel secara acak 2 putri, mungkin itu bisa dibedakan menurut gender bisa, kemudian bisa juga kemampuan berpikir matematikanya dipilih yang berkemampuan sedang, rendah, tinggi, yaitu bisa dibedakan itu. Oke. Oke, terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.